Halo teman-teman, welcome to daily update untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Pada video kali ini kita akan update ya untuk cryptocurrency. Seperti janji saya kemarin, kita akan coba pantau ya secara intensif ya untuk pergerakan dari Bitcoin karena memang kita sudah berada di area-area krusial untuk saat ini. So, kita akan nanti mungkin akan update setiap harinya untuk Bitcoin seperti itu. Kita akan coba cek dulu ya untuk closing daily-nya seperti ekspektasi. Ada potensial memang kita untuk rebound ya setelah dia mencapai area support kuatnya. Tapi rebound kemarin itu tidak sampai dengan area ekspektasi saya. Dia harus close bermain di atas 63.000. Tapi itu tidak terjadi. Jadi kita masih berada di area inside bar. Dan menurut saya kita nggak boleh terlalu lama ya berada di area support ini. Jadi kita harus segera ada bounce back di sana. Seperti ini. Ini langsung bounce back naik ke atas ya. Membentuk V. Di sini juga langsung bounce back. Ketika dia mencapai support, di sini juga langsung bounce back. Jadi memang tipikal market itu dia akan langsung bounce back ketika dia mencapai area 60.000. Bahkan ketika pertama kali ya area demand yang ada di 60.000 ini di retest, bounce back itu tidak sampai 1 hari ya, cuma membentuk ekor dalam waktu beberapa jam saja. Jadi memang kita lihat semakin lama untuk kemampuan dari area 60.000 ini menjadi area support ini semakin melemah seperti itu secara tren ya. Saya bisa melihat karena memang kita lihat ya, yang pertama dia tidak sampai 1 hari, yang kedua dia bounce back tepat di 60.000, yang ketiga dia sempat membentuk tail sedikit, dan yang keempat dia malah drop sampai 57.000. Jadi semakin lama kita lihat momentumnya semakin melemah ya untuk di area 60.000 ini, dan bahkan kita melihat untuk yang kesekian kalinya area 60.000 ini di retest ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa kita kemarin bounce back-nya kita nggak nyampe membentuk V ya, bahkan kita tidak sampai close di atas 63.000. Menurut saya hari ini hari terakhir untuk kita bisa mengkonfirmasi apakah 60.000 ini bisa menjadi area support yang baik ataukah tidak. Karena kalau hari ini kita tidak mampu untuk break di atas 63.000, ada possibility kita mungkin akan drop lagi di bawah 60.000 seperti itu. Berita buruknya seperti itu. Karena memang kita harus objektif juga ya, karena 60.000 ini area krusial. Dan kalau demand-nya sudah nggak ada di area 60.000, most likely ada possibility memang kita untuk retest lagi di area at least ya, di area low-nya yang terakhir di sini lah, 57.000 lah. Teman-teman bisa coba pantau sekitar ya 57, which is itu 7% ya dari harga sekarang, lumayan sakit. Tapi ya itu, kalau nanti kita hari ini tidak mampu untuk break close di atas 63.000, maka ada possibility kita turun ke 57.000 dalam jangka waktu dekat. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri buat teman-teman yang ada long posisi, mungkin ambil jaring di area 60.000 ya. Di sini bisa exit dulu dari market kalau hari ini kita tidak bisa close di atas 63.000. Seperti itu. Saya nggak mau ekspektasi terlalu lama ya kita bertahan di area support, meskipun ada possibility memang kita membentuk range dulu sebelum kita breakout ke atas. Tapi secara momentum sih saya nggak terlalu rekomendasi kalau kita membentuk range-nya di area 60.000. Harus ada area bounce back langsung dari 60.000, itu yang saya mau. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa pantau, kalau kita coba turunkan ke 1 jam, sebenarnya secara tren, nah ini yang menjadi alasan juga kenapa ya kok saya masih cukup bearish ya di Bitcoin. Karena memang kita punya area supply yang bernama di sekitar 64 ya. Maka dari itu, apa yang saya mau, dia bisa naik dulu at least di 63.000 lah close. Setelah itu dia bertahan dengan cukup lama, mungkin baru dia breakout ke atas. Itu yang skenario optimisnya. Dia harus bermain di atas 63.000. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara Fibonacci ya, dia tidak mampu bertahan di area atas 63.000. Dia itu bermain di area Fibonacci koreksi 618. Setelah itu, most likely biasanya dia akan melanjutkan penurunan ke harga yang lebih rendah. Dari time frame 1 jamnya kita sudah bisa melihat ya bahwa momentum kenaikannya ini cuma momentum koreksinya aja sebelum dia melanjutkan tren turunnya seperti itu. Karena memang kita lihat dari 1 jamnya secara overall, secara tren dari market masih bearish parah ya di sini, membentuk lower high lower low secara konsisten, dan belum ada tanda-tanda market akan mengalami rebound ya. Bahkan ketika kemarin ada berita MT Gox itu akan berjualan, ini kita ada selling pressure yang cukup impulsif ya, dari top to bottom kita ada selling pressure sekitar 9%. Jadi mungkin nanti seller akan mencoba lagi untuk retest ya di market sekali lagi,
Apakah dia nanti bisa bertahan untuk area buyer-nya, jadi membentuk double bottom di support, ataukah nanti kita drop ke bawah? Nah, itu nanti kita akan coba pantau secara daily dan konsisten ya. Nanti kurang lebih 1-2 hari kita akan update terus untuk pergerakannya. Dan kalau teman-teman mau kita adakan live streaming ya, mungkin untuk membahas secara intensif untuk Bitcoin-nya ini secara roadmap, teman-teman bisa bantu saya untuk capai 20 likes ya. Nanti mungkin kita akan jadwalkan soon. Kalau bisa hari ini ya, kalau hari ini bisa mencapai 20 likes, nanti kita akan adakan live di hari ini. Karena hari ini saya ada senggang kurang lebih jam 8 atau 9 malam ya, di hari Rabu. Jadi teman-teman bisa bantu saya untuk mencapai 20 likes ya. Nanti kita akan adakan live di hari Rabu ini. Seperti itu. Itu yang bisa saya lihat dari Bitcoin-nya. Lalu dari Bitcoin dominance yang saya mau coba sampaikan sama teman-teman di sini, kita kembali lagi ya untuk kesekian kalinya bermain di area support. Dan saya nggak tahu apakah ini bisa menjebol dari area supportnya dan kita retest di area 54%, bahkan lebih rendah ke 53% ya. Ataukah nanti kita akan rebound seperti sebelum-sebelumnya. Kita akan rebound lagi naik dan menuju 58%. Itu dua skenario yang masih tetap sama, yang masih belum saya koreksi untuk skenario tersebut ya. Tapi so far selama kita masih bertahan atau terreject dari area supply di sekitar 56% sih, so far saya masih cukup yakin bahwa Bitcoin ini masih bisa melanjutkan tren dulunya ya, membentuk triple top di area supply-nya. Setelah itu 54% dijebol, kita akan menuju 53 dijebol, kita akan masuk ke alt season. Seperti itu. Itu secara view saya masih cukup optimis kita masih bisa jebol dari area triple top-nya. Seperti itu ya. Memang karena secara momentumnya kita melihat di sini sudah semakin melemah untuk momentumnya. Dia membentuk rising wedge yang pertama, dan yang kedua, setiap kali kita masuk dari area 56% bahkan lebih, ini selalu ada tekanan jual ya, atau selalu ada apa ya, will yang memindahkan Bitcoin-nya ke market lain ya, seperti altcoin, Ethereum dan kawan-kawan. Jadi memang 56% ini menjadi area resisten yang cukup kuat. Tapi yang memang saya khawatirkan apabila nanti dia bisa impuls naik ke atas, nah ini altcoin-nya akan kena tarik semua seperti itu. Jadi hopefully itu tidak akan terjadi, dan kita akan berharap momen sekarang itu sudah menjadi momen bottoming untuk kita bisa menikmati altcoin season seperti itu. Jadi itu aja ya untuk Bitcoin dominance-nya. Next-nya kita akan coba bahas dari Ethereum Bitcoin, juga masih sama view-nya seperti kemarin ya. Kita masih di support. Kita masih ada di resisten ya untuk Ethereum Bitcoin-nya di area trendline-nya. Ini perlu dijebol dulu baru nanti kita akan ada update-nya seperti apa. Lalu untuk Ethereum saya belum melihat salah satu yang menarik ya. Dia masih berada di area support, flipping areanya. Tapi belum ada buyer sign ya, atau buyer yang tertarik di area ini. Ini ditunjukkan dengan kemarin kita cuma membentuk inside bar saja di sana. High dan low-nya masih sama, tidak lebih tinggi, jadi belum ada berita apapun ya yang bisa membuat Ethereum itu terapresiasi atau naik lagi ke atas. Jadi masih cukup susah, kecuali nanti kita punya news dari data US yang bisa membantu untuk market yang beresiko itu mengalami kenaikan. Mungkin nanti Ethereum ini juga akan mengikuti untuk kenaikan harganya. Tapi so far saya masih belum terlalu melihat. Dan yang terakhir yang ingin coba saya bahas di sini yaitu dari total 3-nya. Ya, teman-teman lihat untuk total 3-nya saya cukup senang ya. Karena memang di momen dumping kemarin, kita ini nggak ikut turun ya, malah kita membentuk yang namanya range area di area support ini. Nah, cuma range area ini yang perlu kita perhatikan, apakah range area ini akan membawa harga itu turun lebih jauh, ataukah dia bisa breakout dan naik ke atas. Nah, ini dua skenario ini bisa kita pantau sama-sama ya selama beberapa hari ke depan, sama seperti Bitcoin. Range area ini harapannya kita nanti bisa menjadi area support ya, double bottom, dan ya naik ke atas. Itu menjadi harapan kita semua. Karena memang ada potensi kita sudah selesai ABC correction apabila dari area range ini sudah berhasil naik ke atas. Tapi kalau kita malah drop ke bawah, ada potensi juga kita mengalami ABC zigzag correction ya. Zigzag correction itu apa? Seperti tanda petir ini. Zigzag. Nah, zigzagnya itu di area blok warna hijau ini, sekitar 500 miliar dolar. Jadi itu skenario terburuk. Skenario optimisnya kita zigzagnya sudah mencapai area bottomnya. Ini skenario optimisnya. Jadi ada dua skenario yang bisa teman-teman perhatikan.
Ya, kurang lebih ada 2 info itu yang sudah kita sampaikan ya dari Bitcoin Ethereum. Tadi saya cek untuk secara ETF flow, kita nggak bisa cek untuk infonya hari ini, jadi mungkin kita akan cek lagi di besok hari ya untuk infonya. Lalu ada satu indikator lagi ya yang mungkin ingin coba saya tunjukkan. Saya nggak tahu ini ada Fear and Greed. Wait ya. Nah, ini. Kita akan coba cek ya untuk Bitcoin Fear and Greed Index-nya ya. Untuk saat ini, kita sebenarnya sudah masuk dalam area yang netral di sini ya. Kita masuk area netral, dan terakhir kali kita masuk di area netral itu sudah cukup lama ya. Kemarin kita ketika harga itu konsolidasi di sini, area Fear and Greed kita itu cukup tinggi ya, sekitar 16 ya, meskipun sebenarnya ada data lain sih di crypto market cap ya, tapi yang ingin coba saya tunjukkan, kita sebenarnya sudah masuk area yang cukup murah untuk Fear and Greed-nya, atau cukup bawah, cukup bottoming. Terakhir kali kita konsolidasi dengan waktu yang cukup lama, Fear and Greed kita itu ada di sekitaran -2, which is itu fear ya, di area fear. Orang-orang cenderung skeptis di sini ya. Teman-teman bisa lihat ya untuk persamaan ya yang terjadi ketika market itu konsolidasi ya di sini. Saya ingin tunjukkan ketika momen kita pumping ya atau breakout dari area konsolidasi kita yang terakhir di sini, kita lihat untuk Fear and Greed-nya kita masuk area extremely fear ya 26. Setelah itu kita dibawa sideways dengan waktu yang cukup lama. Harganya padahal cuma ada di resisten dan area support yang sama. Sekitar $5.000 lah untuk areanya. Tapi kita lihat ya, untuk Fear and Greed-nya ini drop ya. Dari yang sebelumnya 26, kita mencapai area bottoming-nya sampai minus gitu ya. Padahal harga juga nggak kemana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Ketika sideways, banyak orang itu cukup frustasi melihat portofolio mereka tidak berkembang, sehingga mereka fear dan mereka buang barang. Setelah itu apa? Setelah retail itu membuang barang, ya seperti biasa, big player akan menaikkan harganya lagi. Dan itu akan berulang kejadiannya ya. Setelah naik, para retail ini cenderung greedy lagi sampai atas. Seperti itu. Nah, greedy-nya kita di sini lihat ya. Ketika di momen di sini, di area konsolidasi yang ini, itu kita nggak di reset ya, kita cuma stay di sebentar. Fear and Greed-nya cuma juga konsolidasi, setelah itu kita pumping lagi ke atas. Ini juga masih sejalan. Tapi yang cukup menarik di sini, kita mengulangi di momen 2023 kemarin ya, harga ini cuma bermain di range sekitar 10.000 ya. Ini range-nya lebih lebar, sekitar $10.000 untuk area high dan low-nya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, ketika market itu sudah mencapai area 40 untuk Fear and Greed-nya ya, sekarang kita masuk di area 9 ya. Ini sudah turun dengan cukup signifikan, padahal harga itu cuma sideways konsolidasi di harga yang sama. Itu menandakan apa? Para whale ini ingin menurunkan penumpang dulu sebelum dia nanti akan menaikkan harganya kembali seperti itu. Karena memang kita masih belum mencapai area peak ya, secara wave kita masih lihat ada potensi satu kali push lagi kenaikan. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk cari area entry kalau teman-teman masih berada pada mode wait and see ya, belum entry di market cryptocurrency seperti itu. Jadi itu saja yang ingin coba saya sampaikan, semoga bisa membantu. Bantu saya capai 20 likes ya kalau kita mau adakan live ya. Mungkin nanti soon setelah 20 likes kita akan segera untuk mengadakan live streaming tentang cryptocurrency ini. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.